Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Armila dengan NIM 2104694 dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan dosen pengampu yang pertama Pak Firza MPD, yang kedua Pak Zulasri MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemahaman pembelajaran daring dan luring. Baik, langsung saja kita mulai dari berbagai sumber yang telah dari berbagai sumber yang telah saya lihat, kemudian dapat disimpulkan bahwa situasi pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia termasuk negara Indonesia menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama di bidang pendidikan, yaitu pada awalnya kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan dengan cara tatap muka, yakni pertemuan antara pendidik dengan peserta didik di dalam suatu ruangan, yang kini berubah drastis menjadi pembelajaran online atau pembelajaran daring, yakni pembelajaran yang menggunakan jejaring sosial sebagai pintu utama untuk mentransfer materi-materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Implementasi pembelajaran daring ini merupakan salah satu alternatif untuk mencapai pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa kita laksanakan semaksimal mungkin karena disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama itu ada kompetensi guru dalam menguasai teknologi. Kemudian dari ekonomi, yakni masyarakat yang mengalami kerugian mata pencaharian seperti pada biasanya, yang pada masa pandemi ini agak sedikit berkurang dari masa-masa sebelumnya. Dan kemudian pada jaringan yang digunakan dalam proses pembelajaran daring, yakni bisa dibilang jaringan yang digunakan tidak cukup bagus, karena di Indonesia juga terdapat beberapa daerah yang tidak termasuk dalam jangkauan internet, seperti daerah-daerah pelosokan atau di daerah-daerah terpencil, sehingga membuat peserta didik juga mengalami kesulitan untuk bisa bergabung dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam inti penyampaian materi kita tentang pembelajaran daring dan luring. Yang pertama kita bahas yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini dapat diartikan pembelajaran yang dilakukan melalui jejaring sosial atau jejaring yang menghubungkan antara peserta didik dengan pendidik dalam aplikasi online seperti WA group, YouTube, atau e-learning yang digunakan oleh pendidik mengakses materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka langsung, karena pembelajaran ini dilakukan menggunakan perantara media massa yang sudah canggih, yang bisa menampilkan materi-materi yang disampaikan oleh pendidik terhadap peserta didik, dan peserta didik nantinya yang akan memahami materinya sendiri dan berusaha untuk mencari beberapa materi-materi yang tidak terdapat di dalam materi yang disampaikan oleh pendidik, sehingga pada pembelajaran daring ini siswa itu dituntut untuk aktif untuk memperoleh materi tambahan dari berbagai sumber lainnya. Yang kedua adalah pembelajaran luring. Pembelajaran luring ini adalah pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan atau yang dinamakan dengan tatap muka. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mempertemukan antara pendidik dengan peserta didik dalam suatu ruangan yang akan saling berinteraksi satu sama lain.
Namun karena situasi pandemi COVID-19, jadi pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan secara efektif guna untuk mengurangi peningkatan kasus COVID-19 terutama terhadap para peserta didik, karena COVID-19 ini biasanya sering cepat menginfeksi anak-anak, yang terutama anak-anak di bawah umur, sehingga pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara per sesi, seperti dibagi menjadi sesi pagi, siang, dan sore. Dan cara itu merupakan salah satu cara yang bisa dibilang efektif untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka itu berbeda dengan pembelajaran online. Pada pembelajaran tatap muka, metode yang digunakan yaitu metode seperti ceramah atau memberikan question kepada peserta didik supaya apapun materi yang dijelaskan oleh peserta didik kepada pendidik, jika peserta tidak memahami, peserta didik bisa bertanya langsung kepada pendidik, sehingga materi-materi yang disampaikan bisa lebih mudah dipahami daripada belajar online. Kemudian belajar tatap muka ini juga membuat peserta didik lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran seperti pada biasanya, karena mereka bisa bertemu dengan teman-teman dan pendidik yang mengajar, sehingga tidak menimbulkan kebosanan terhadap peserta didik dan meningkatkan etos semangat tinggi dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi pembelajaran daring dan luring ini. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.